Semuanya, perkenalkan nama saya Niwan Julianti, NPM 2312040027. Di sini saya akan mempresentasikan dalam bentuk video use case yang dibuat dari diagram Draw.io. Di sini ada beberapa aktor utama, pendaftaran pasien, ada dokter, kemudian data pemeriksaan, petugas farmasi, petugas administrasi, dan mencatat administrasi pelaporan. Di mana use case ini menggambarkan fungsi-fungsi utama yang dapat diakses oleh aktor-aktor. Sebagai berikut, ada bagian pendaftaran pasien dilakukan oleh petugas pendaftaran untuk memasukkan data pasien baru ke sistem. Kemudian pendataan data pemeriksaan dilakukan oleh dokter saat pasien melakukan pemeriksaan. Kemudian mengelola permintaan lab yang dimana dilakukan oleh petugas pendaftaran untuk meneruskan permintaan pemeriksaan laboratorium. Dan selanjutnya mencatat laporan obat dan mengelola data pelayanan dilakukan oleh petugas farmasi agar stok dan penggunaan obat tercatat dalam sistem. Di mana di sini ada membuat laporan bulanan yang di mana dilakukan oleh beberapa petugas farmasi, laboratorium, administrasi untuk laporan rutin bulanan. Di sini ada relasi yang dihubungkan dengan include yang berarti bahwa satu proses harus menyertakan proses lain. Contohnya use case sistem informasi exclude proses melihat laporan karena laporan tidak bisa diakses tanpa sistem utama. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang activity diagram. Yang ini activity diagram unit pendaftaran pasien, di mana ada aktor dan sistem. Kemudian ada start, membuka sistem. Kemudian menuju menampilkan form login. Dari form login menuju ke masukkan username dan password. Kemudian klik tombol login. Kemudian validasi data. Apabila username atau password lupa, di sini ada tulisan lupa password. Dan dari validasi data masuk ke halaman registrasi. Dari ke halaman registrasi menampilkan form login dari daftar. Kemudian pilih daftar. Ada pasien lama dan pasien baru. Kemudian menampilkan form pendaftaran baru dan input nomor RM. Dari pasien lama menginput ke nomor RM, mengirim form pendaftaran. Kemudian ada simpan dan reset.
Terus validasi data, notifikasi gagal, dan ada menyiapkan data. Kemudian ada tombol start. Di sini bagian unit pendaftaran pasien. Dan kemudian ada lagi laboratorium. Yang dimana ada petugas laboratorium dan sistem. Kemudian ada tombol start, membuka sistem, menampilkan form login dan masuk username dan password. Apabila salah, kita klik salah. Ada validasi data. Kemudian masuk halaman home, menampilkan form laboratorium, input data pasien, dan permintaan pemeriksaan. Kemudian validasi data pemeriksaan, simpan hasil pemeriksaan, tampilkan hasil pemeriksaan sampai menutup sistem. Yang ini kemudian yang farmasi, bagian farmasi ada aktor dan sistem juga. Login from farmasi, kemudian menampilkan form sistem informasi farmasi, input username dan password. Kemudian menampilkan bar username dan password, pilih menu, menampilkan bar manajemen obat, klik tombol, menampilkan option yang dimana ada pilihan tambah obat baru dan edit data obat. Di sini ada input obat baru yang berisi nomor resep, nama pasien, tanggal resep, nama obat, dosis, bentuk sediaan, jumlah obat, aturan pakai. Kemudian ada simpan data, cetak laporan, logout, sistem terlogout. Dan kemudian ini dari farmasi, kemudian pelaporan, administrasi dan pelaporan. Di sini ada aktor sistem, di mana menampilkan daftar dan laporan dari unit terkait, unit pendaftaran poliklinik anak, unit farmasi, laboratorium. Di sini mengambil dan menampilkan data dari setiap unit, terus melakukan verifikasi dan rekapitulasi data, kemudian menghasilkan laporan bulanan otomatis, dan menuju mengirim laporan ke kepala puskesmas untuk validasi. Kemudian kepala puskesmas melakukan validasi data dan mengirim laporan ke Dinas Kesehatan, menyiapkan arsip laporan database. Di berikutnya ada poliklinik anak. Di sini ada dokter atau poliklinik dan sistem. Di sini ada pilihan menu, pemeriksaan pasien, kemudian pilih pasien dari daftar, lakukan pemeriksaan pasien, mengisi hasil pemeriksaan yang dimana berisi keluhan, diagnosa, dan tindakan. Kemudian ada tentukan kebutuhan pemeriksaan lanjutan di mana ini terhubung ke sistem. Terus ada kirim permintaan lab, dan di bagian sistem ada menampilkan daftar pasien dari pendaftaran. Ada juga menampilkan data identitas dan riwayat kunjungan sistem. Kemudian menampilkan form rekam medis elektronik. Kemudian menampilkan hasil laboratorium yang diterima, mengirim permintaan ke unit laboratorium, menyimpan status kunjungan sebagai selesai.
menyimpan hasil laboratorium yang diterima, kemudian menyimpan status kunjungan sebagai selesai, kemudian menyelesaikan pemeriksaan pasien dan tutup. Nah, di mana sekian dari presentasi dari saya tentang activity diagram. Baik, saya tutup. Selamat pagi.